Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1800-an, perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Yogyakarta, sebagian para kiai masih menggunakan ritual budaya sebagai syarat mendekatkan diri kepada Allah. Bangunan-bangunan masjid juga masih banyak yang tidak menghadap kiblat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, perguruan agama Islam melarang keras untuk penggunaan kursi dan meja karena menurut mereka tidak sesuai dengan syariat Islam. Kursi dan meja adalah kebiasaan Belanda saat itu. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1868, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, juga merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtala, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Ketika masa kecil, Dahlan tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Keterampilan sastra dasarnya ia dapat dari ayahnya, teman, serta saudara iparnya. Pada usia 8 tahun, Dahlan sudah mampu membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Selain itu, sejak kecil Dahlan juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia pun berkeinginan mendalami ilmu Islam saat sudah beranjak dewasa. Pada usia 15 tahun, Ahmad Dahlan berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan haji pada masa itu. Ahmad Dahlan menuntut ilmu agama di Mekah selama 5 tahun. Di saat itulah Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran baru dalam Islam. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Namun, sebelumnya ia sudah melaksanakan haji dan mengganti nama dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Sekembalinya dari Tanah Suci, gagasannya mulai dikembangkan khususnya di Yogyakarta. Mulai dari arah kiblat masjid, ritual, dan lain-lain. Karena pendapat gagasannya selalu bertolak belakang dengan para kiai di masa itu. Berbagai panggilan yang tidak layak dilontarkan warga ke telinga beliau, namun beliau tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 1903, ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Di Mekah ia sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib, merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Makkah untuk kedua kalinya, ia mengajukan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah dan disetujui dengan syarat hanya di wilayah Yogyakarta. Di sisi lain, beliau juga mengajukan permohonan agar ia dapat mengajar agama Islam di sekolah Belanda. Permohonan itu pun disetujui.
Sepulang dari Makkah, ia juga menikah dengan Siti Walidah, merupakan anak Kiai penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan juga menegaskan bahwa organisasi Muhammadiyah bukan bersifat politik, namun berupa pendidikan dan sosial. Pada 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan status badan hukum. Permohonan ini baru disetujui pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta sekitarnya. Sejak itu, Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang. Dengan bertambahnya dari seksi perempuan bernama Aisyah yang dibentuk istrinya, yang berperan penting dalam memodernisasi kehidupan perempuan Indonesia, Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 2 September 1921. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan menghembuskan napas terakhir di usia 54 tahun pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Atas jasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional menurut Surat Kepres nomor 657 tahun 1961 dengan dasar sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah. Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Muhammadiyah atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kisah hidup dan perjuangan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 yang berjudul Sang Pencerah, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Semoga kisah di atas menginspirasi kita semua. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.